Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Topik pada perkuliahan kali ini adalah makroekonomi perekonomian terbuka, konsep dasar. Saya mengambil materi ini dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke. Masuk ke makroekonomi perekonomian terbuka, konsep dasar. Ya, ada perekonomian tertutup dan terbuka. Perekonomian tertutup adalah perekonomian yang tidak berinteraksi dengan perekonomian lain di dunia. Tidak ada ekspor, impor, dan arus modal. Sedangkan perekonomian terbuka adalah perekonomian yang berinteraksi secara bebas dengan perekonomian lain di dunia. Perekonomian terbuka. Ya. Perekonomian terbuka berinteraksi dengan negara lain dalam dua cara. Ada perekonomian ini menjual dan membeli barang dan jasa di pasar barang dunia. Ada perekonomian ini menjual dan membeli aset modal seperti saham dan obligasi di pasar keuangan dunia. Ya, masuk ke arus barang dan modal internasional. Ya. Amerika Serikat adalah perekonomian yang sangat besar dan terbuka, mengimpor dan mengekspor jumlah besar barang dan jasa. Ya, ini pembahasan perekonomian terbuka. Selama 4 dekade terakhir, perdagangan internasional dan keuangan telah menjadi semakin penting. Oke, masuk ke arus barang, ekspor, impor, ekspor neto. Maaf. Ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dijual di luar negeri. Ya, kalau Indonesia misalnya apa ya, ekspor cengkeh gitu ya mungkin ya. Oke. Impor adalah barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri dan dijual di dalam negeri. Kalau di Indonesia contohnya ya impor alat-alat elektronik dari Jepang misalnya ya Mas dan Mbak ya. Ya, ada Sony, ada Epson contohnya. Ekspor neto, NX adalah nilai ekspor suatu negara dikurangi nilai impornya. Ekspor neto juga disebut neraca perdagangan. Defisit perdagangan adalah situasi di mana ekspor neto NX negatif. Jadi impor lebih besar daripada ekspor ya Mas dan Mbak ya. Sedangkan surplus perdagangan adalah situasi di mana ekspor neto NX negatif. Jadi dalam hal ini ekspor lebih besar daripada impor Mas dan Mbak. Perdagangan seimbang adalah situasi di mana ekspor neto bernilai 0, ekspor dan impor sama nilainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor neto, ya, ada selera konsumen pada barang produksi dalam negeri dan luar negeri. Ada harga barang di dalam dan di luar negeri. Ada nilai tukar di mana seseorang dapat menggunakan mata uang domestik untuk membeli mata uang asing. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor neto. Pendapatan konsumen di dalam dan di luar negeri. Biaya mengirimkan barang dari satu negara ke negara lain. Kebijakan pemerintah tentang perdagangan internasional. Ya, jadi kalau ada yang membatasi impor gitu ya, ada negara yang membatasi impor, jadi barang ekspor akan susah masuk ke negara tersebut. Oke. Ya, ini gambar 1 menjelaskan terkait dengan internasionalisasi perekonomian Amerika Serikat, United States.
Jadi yang grafik warna merah ini ekspor, sedangkan yang warna hijau ini adalah import. Jadi ini mulai tahun 1950-an hingga 2000-an ya Mas dan Mbak ya. Ya, masuk ke aliran sumber daya keuangan, arus keluar modal neto. Oke, arus keluar modal neto adalah pembelian aset luar negeri oleh warga domestik dikurangi pembelian aset domestik oleh warga asing. Ya, warga Singapura membeli saham perusahaan mobil Hong Kong meningkatkan arus keluar modal neto Singapura. Warga Filipina membeli obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Singapura menurunkan arus keluar modal neto Singapura. Oke, variabel-variabel yang mempengaruhi arus keluar modal neto. Ada suku bunga real yang dibayarkan atas aset luar negeri. Ada suku bunga real yang dibayarkan atas aset domestik. Ada risiko ekonomi dan politik dalam memegang aset luar negeri. Ada kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kepemilikan aset domestik oleh investor asing. Oke, masuk ke persamaan ekspor neto dan arus keluar modal neto. Ekspor neto NX dan arus keluar modal neto NCO berhubungan sangat dekat. Untuk perekonomian secara keseluruhan, NX dan NCO harus saling menyeimbangkan sedemikian hingga NCO sama dengan NX. Persamaan ini muncul karena setiap transaksi yang mempengaruhi salah satu sisi persamaan ini juga mempengaruhi sisi lain dengan jumlah yang sama. Oke, tabungan, investasi, dan hubungannya dengan arus internasional. Ekspor itu adalah komponen dari PDB, ya, produk domestik bruto ya. Kalau bahasa Inggrisnya adalah GDP, Gross Domestic Bruto. Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah NX. Ya. Tabungan nasional adalah pendapatan nasional yang tersisa setelah membayar konsumsi dan belanja pemerintah. Jadi rumusnya Y sama dengan persamaannya adalah Y dikurangi C dikurangi G sama dengan I ditambah NX ya. Jadi saya ulangi, Y dikurangi C dikurangi G sama dengan I ditambah NX. Tabungan nasional S sama dengan Y dikurangi C dikurangi G sehingga S sama dengan I tambah NX. Atau saving sama dengan domestic investment. Domestic investment ditambah dengan net capital outflow. Jadi S sama dengan I ditambah NCO. Ya, ini gambar 2 terkait dengan tabungan nasional, investasi domestik, dan investasi luar negeri. Jadi national saving and domestic investment as a percentage of GDP. Jadi ini adalah domestic investment yang grafik warna merah, dan grafik warna hijau adalah national saving. Ya, ada ini ya, ada apa namanya itu, ada area di antara domestic investment di antara grafik domestic investment dan national saving. Ya, yang area contohnya adalah yang ini ya Mas dan Mbak ya. Ini juga daerah-daerah sini. Oke. Net capital outflow as a percentage of GDP. Jadi yang grafik biru ini, warna biru ini adalah net capital outflow. Ya. Ini ya, mulai tahun 1960 hingga 2000-an. Tebakan saya ini adalah untuk kasus Amerika Serikat, Mas dan Mbak. Oke,
Masuk ke harga untuk transaksi internasional, nilai tukar real dan nominal. Transaksi internasional dipengaruhi oleh harga internasional. Dua harga internasional yang paling penting adalah nilai tukar nominal dan nilai tukar real. Nilai tukar nominal adalah nilai yang digunakan seseorang saat menukarkan mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Nilai tukar nominal dinyatakan dalam dua cara. Dalam unit mata uang asing per 1 dolar Amerika dan dalam unit dolar Amerika per 1 unit mata uang asing. Asumsikan nilai tukar antara yen Jepang dan dolar Amerika adalah 80 yen per 1 dolar Amerika. 1 dolar Amerika ditukar dengan 80 yen. 1 yen ditukar dengan 1 per 80 sama dengan 0,0125 dolar ya, Mas dan Mbak. Ya tinggal dibalik aja, Mas dan Mbak. Apresiasi adalah peningkatan nilai mata uang yang diukur oleh jumlah mata uang asing yang dapat dibeli. Depresiasi adalah penurunan nilai mata uang yang diukur oleh jumlah mata uang asing yang dapat dibeli. Jika 1 dolar dapat membeli lebih banyak mata uang asing, terdapat apresiasi pada dolar. Jika 1 dolar dapat membeli lebih sedikit mata uang asing, terdapat depresiasi pada dolar. Ya, masuk ke nilai tukar real adalah nilai yang digunakan seseorang saat menukarkan barang dan jasa suatu negara dengan barang dan jasa negara lain. Nilai tukar real membandingkan harga barang domestik dan barang asing dalam perekonomian domestik. Jika 1 kg keju Australia 2 kali lebih mahal dibandingkan dengan 1 kg keju Perancis, kita katakan setengah kilogram keju Australia untuk 1 kg keju Perancis. Nilai tukar real tergantung pada nilai tukar nominal dan harga barang di dua negara yang diukur dalam mata uang lokal. Ya, ini rumusnya. Real exchange rate sama dengan nominal exchange rate dikalikan dengan domestic price dibagi dengan foreign price ya, Mas dan Mbak. Nilai tukar real adalah determinan kunci dari seberapa banyak ekspor dan impor suatu negara. Depresiasi jatuh pada nilai tukar real Amerika, berarti barang-barang Amerika menjadi relatif lebih murah dibanding barang luar negeri. Hal ini mendorong konsumen domestik dan asing untuk membeli lebih banyak barang Amerika dan lebih sedikit barang dari negara lain. Ya, karena lebih murah ya, Mas dan Mbak ya. Mohon maaf. Sebagai akibatnya, ekspor Amerika naik dan impornya turun, dan kedua perubahan ini meningkatkan ekspor neto Amerika. Sebaliknya, apresiasi pada nilai tukar real Amerika berarti bahwa barang-barang Amerika lebih mahal dibanding barang-barang asing, sehingga ekspor neto Amerika turun. Ya, teori pertama penentuan nilai tukar, paritas daya beli. Teori paritas daya beli adalah teori paling sederhana dan paling diterima secara luas dalam menjelaskan variasi nilai tukar mata uang. Ya, logika dasar dari teori paritas daya beli. Paritas daya beli adalah teori nilai tukar yang menyatakan bahwa satu unit mata uang tertentu harus mampu membeli barang dalam jumlah yang sama di semua negara.
Teori paritas daya beli didasarkan pada prinsip yang disebut hukum satu harga. Berdasar hukum satu harga, suatu barang harus dijual dengan harga yang sama pada semua lokasi. Jika hukum satu harga tidak benar, akan terdapat peluang keuntungan yang tidak tereksploitasi. Proses pengambilan keuntungan perbedaan harga di pasar dinamakan arbitrase. Proses pengambilan keuntungan perbedaan harga di pasar dinamakan arbitrase. Jika arbitrase terjadi, akhirnya harga yang berbeda di dua pasar tentu akan sama. Berdasar teori paritas daya beli, suatu mata uang harus memiliki daya beli yang sama di semua negara. Ya, masuk ke implikasi teori paritas daya beli. Jika daya beli dolar selalu sama di dalam dan di luar negeri, maka nilai tukar tidak bisa berubah. Nilai tukar nominal antara mata uang dari dua negara harus mencerminkan tingkat harga yang berbeda di negara-negara. Ketika bank sentral mencetak uang dalam jumlah besar, uang kehilangan nilai, baik dari segi barang dan jasa yang dapat dibeli dan dalam hal jumlah mata uang lain yang bisa dibeli. Ya, ini gambar 3 terkait dengan money prices and the nominal exchange rate during the German hyperinflation. Ya, ini tahun 1920-an ya Mas dan Mbak ya. Oke, seperti ini. Ini adalah money supply, ya, penawaran uang. Jadi yang gambar hijau ya Mas dan Mbak ya. Ini yang gambar merah adalah price level, ya, level harga. Ya, dan yang gambar biru ini adalah exchange rate, ya, tingkat nilai tukar ya, kalau saya nggak salah. Oke, keterbatasan teori paritas daya beli. Banyak barang-barang yang tidak mudah diperdagangkan atau dikirim dari satu negara ke negara lain. Ya, bisa jadi karena seleranya beda-beda ya Mas dan Mbak ya. Ada yang misalnya ya, rendang dijual ke negara A laku karena memang selera masyarakat di negara A mirip-mirip ya dengan selera orang-orang Indonesia, tapi saat dijual di negara B si rendang ini, maka tidak terlalu laku karena memang bisa jadi selera penduduk di negara B berbeda dengan selera penduduk di Indonesia. Seperti itu Mas dan Mbak. Barang yang bisa diperdagangkan tidak selalu substitusi yang sempurna ketika barang tersebut diproduksi di berbagai negara. Ya, saya ulangi. Barang yang bisa diperdagangkan tidak selalu substitusi yang sempurna ketika barang tersebut diproduksi di berbagai negara. Ya, tidak selalu substitusi yang sempurna ya Mas dan Mbak ya. Oke, masuk ke rangkuman. Ekspor neto adalah nilai barang dan jasa dalam negeri dijual di luar negeri dikurangi nilai barang asing dan jasa yang dijual di dalam negeri. Jadi ekspor neto adalah nilai barang dan jasa dalam negeri dijual di luar negeri dikurangi nilai barang asing dan jasa yang dijual di dalam negeri. Arus keluar modal neto adalah akuisisi aset asing oleh penduduk negeri minus akuisisi aset domestik oleh asing. Arus keluar modal neto suatu perekonomian selalu sama dengan ekspor neto. Tabungan suatu negara dapat digunakan baik untuk investasi keuangan di domestik atau untuk membeli aset di luar negeri. Nilai tukar nominal adalah harga relatif dari mata uang dua negara. Nilai tukar real adalah harga relatif dari barang dan jasa dari dua negara. Saya ulangi, nilai tukar
real adalah harga relatif dari barang dan jasa dari dua negara. Ketika nilai tukar nominal berubah sehingga setiap dolar dapat membeli mata uang asing yang lebih banyak, dolar dikatakan terapresiasi atau menguat. Ketika nilai tukar nominal berubah sehingga setiap dolar dapat membeli mata uang asing yang lebih sedikit, dolar dikatakan terdepresiasi atau melemah. Berdasar teori paritas daya beli, suatu unit mata uang tertentu harus mampu membeli barang dalam jumlah yang sama di semua negara. Nilai tukar nominal antara mata uang dua negara harus mencerminkan tingkat harga di negara-negara tersebut. Jadi saya ulangi, nilai tukar nominal antara mata uang dua negara harus mencerminkan tingkat harga di negara-negara tersebut. Baik, demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.